Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di dalam Kitabun Niyat ini, kelas Kitabun Niyat ini. Setelah kita menyelesaikan tentang niyatul qiraah wa tahsil, bagaimana niat untuk membaca buku dan untuk belajar, sekarang kita masuk niat setelahnya ya. Niyatul mustami' awid daris awiz zair. Niyatul mustami' ini sebelumnya itu niat baca kitab. Yang kedua ini niat mendengarkan orang baca kitab. Macam sekarang ini saya baca, puan-puan mendengarkan. Puan-puan ini namanya mustami'. Apa dalam Al-Quran itu? Fa'idha Quri Al-Quran Fastami'. Jika dibaca Al-Quran, kalau ada orang baca Al-Quran, fastami', dengarlah dengan seksama. Ada mendengar dengan seksama lah. Istima' itu adalah mendengar dengan seksama. Di situ apa translate-nya Kak Mimi? Niat apa? Hah? Menyimak ilmu, sama. Kata-kata mustami itu juga dikatakan menyimak ilmu juga sama. Daris adalah orang yang belajar. Yang pertama itu kan Anda membaca. Sekarang Anda mendengarkan orang mengeluarkan ilmu, Anda dengar. Niatnya macam mana? Yang pertama Anda yang membaca, sekarang Anda yang mendengar. Macam puan-puan ini nak datang majelis taklim, apa niatnya? Awiz zair, atau orang yang suka mengunjungi tempat-tempat orang soleh dan halakoh-halakoh ilmu dan zikir. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini niatnya. Nawaitu tabarruka bimawadi'is sholihin wa ta'arrud li nafahatillah wa dzikir wa tadzkir. Aku berniat untuk tabarruk, mengambil niat untuk amik berkah tempat-tempatnya orang soleh. Tempat-tempatnya orang soleh itu puan-puan ada dua. Satu tempat belajarnya, yang kedua tempat matinya. Tempat mati. Jadi kan makamnya orang soleh banyak kan. Sebenarnya ada yang lebih afdol daripada itu puan-puan. Tempat hidupnya orang soleh. Jadi banyak orang itu hanya tengok di mana orang soleh ini mati. Tapi jarang dari mereka tengok di mana orang soleh dulu ini hidup. Kenapa? Karena tempat dia hidup itu adalah tempat, apa kalau orang Indonesia cakap, tirakatnya. Maknanya usaha dia untuk menjadi wali, proses dia untuk menjadi wali itu berada di rumahnya. Adapun makamnya itu hanya akhir je. Tapi proses dia, tahajud dia, belajar dia, puasa dia, baca wirid dia, baca Quran dia di mana? Di rumah kan? Banyak orang tak sadar itu. Di Sewun, pernah ke Sewun nggak Umi ya? Sewun, saya dulu di Sewun itu 7 bulan. Di Sewun itu ada seorang ulama besar dari Fam Assegaf juga, namanya Ibn Ubaidillah. Ibn Ubaidillah ini orang yang sangat jenius. Sampai dikatakan karena terlampau jenius, sampai orang-orang itu cakap, mestinya engkau ini lahirmu, beliau ini sekarang yang ada cucunya. Saya belajar dengan cucunya pun jenius. Habib Umar, semua muridnya cucunya Ibn Ubaidillah ini. Memang jenius. Atuknya lebih jenius lagi. Dikatakan mestinya atuknya ini lahir pada zaman sahabat. Tak lahir zaman 100 tahun yang lalu. Sekarang untuk menghormati Ibn Ubaidillah ini,
biliknya dia dibuat tempat pertemuan ilmu, dibuat dewan. Jadi macam di biliknya Ibnu Ubaidillah kalau ada orang nak buat majelis taklim, sila. Itu yang benar. Dan para ulama-ulama Hadramut mengatakan tempat belajarnya wali lebih berkah daripada makamnya. Benar itu. Karena tempat belajarnya, rumahnya wali yang dibuat apa? Belajar, tahajud, qiraah, semua riadoh-riadohnya dibuat di mana? Di rumah kan? Setelah mati, jasadnya diletak ditanam di makamnya. Makam itu hanya letak jasadnya, tapi berkahnya ada di rumahnya. Banyak orang tak sadar itu. Karena itu kalau Anda hadir ziarah Nabi Lahud, nanti di sana itu ada macam ma'bad, tempat-tempat ibadah itu bekahnya dahsyat situ. Jangan cuma tengok makamnya, tapi tengok tempat ibadahnya, rumahnya. Nawaitu tabarruk bi mawadi'is shalihin wa ta'arrud li nafahatillahi wa dzikr wa tadzkir. Begitu pula untuk mendapatkan rahmat Allah dan mengingatkan dan ingat kepada Allah dan mengingatkan kepada Allah. Wabtighaul fadl wa sa'i fi ma arada shalihina ihya'uhu. Begitu pula saya ini belajar datang ke tempat-tempatnya orang-orang soleh. Dulu pernah dengar seorang ulama namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, orang Suriah. Di Suriah itu ada masjid namanya Masjid Dimashq, Masjid Damaskus. Tempat mihrabnya itu tidak boleh mengajar kecuali ulama paling alim pada zamannya. Jadi mihrab itu diguna puan-puan untuk mengajar dari zamannya Imam Nawawi, abad ke-7 Hijriah. Orang paling alim di Suriah mengajar di situ. Nanti Imam Nawawi meninggal, digantikan siapa? Muridnya yang paling alim. Terus semacam itu sampai pada zamannya Syekh Buti. Tempat di mana orang alim mengajar itu jauh lebih berkah daripada makamnya. Banyak orang itu tawasul di makamnya orang-orang soleh, tapi orang-orang yang alim hakiki tawasulnya di rumah atau di tempat belajarnya. Disitulah hakikat turunnya rahmat. Pernah masuk rumahnya Sohibul Maulid? Di situ kalau nak tawasul di situ, itu yang paling makbul di situ. Macam mana? Iya. Jadi di satu masjid Al-Haddad. Betul, Masjid Hawi Al-Haddad. Jadi masjid dan rumahnya. Itu dia, itu yang best. Di rumahnya Imam Haddad lah, Imam Haddad mengajar, sholat, baca Quran, kan otomatis rahmat turun, buan. Nanti setelah meninggal, orang meninggal rohnya sudah di mana namanya? Sudah bersama Allah. Karena hakikat manusia itu jiwanya, bukan tubuhnya. Karena itu banyak sekali ulama-ulama Hadramut mengatakan berkah hakiki di rumah, apalagi di tempat belajar. Di situ berkah hakiki. Cuma banyak orang yang tak sadar, pergi ke makam, lupa rumahnya orang-orang soleh. Ayo. Wa an usolliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabil ilm wa niyatil i'tikaf. Lah, ini dia. Kalau Anda datang ke tempatnya orang-orang soleh, ke madrasah, berniatlah iktikaf. Nanti akan banyak tuk guru komplain. Loh, Habib Ali mengajarkan kepada kita boleh iktikaf tempatnya orang-orang soleh. Padahal di dalam fikih yang namanya iktikaf hanya boleh di masjid. Tapi tak, Habib Umar bin Hafid mengatakan iktikaf tidak hanya boleh di masjid. Di setiap tempat yang baik Anda boleh iktikaf. Pendapat daripada beberapa ulama memang seperti itu. Jadi Anda boleh iktikaf di surau, Anda boleh iktikaf di madrasah, Anda boleh iktikaf di pondok-pondok, tak ada masalah. Itu pendapat, walaupun bukan pendapat terkuat. Di Darul Mustafa itu ada yang namanya surau ahlul kisa, musola ahlul kisa. Di tiang-tiangnya itu, di tiang-tiang surau ada tulisan nawaitul i'tikaf fi hadzal musalla. Orang-orang komplain, macam mana
kok iktikaf di musola? Habib Umar jawab bahwasanya iktikaf, saya berpendapat iktikaf tidak harus di masjid, tapi iktikaf di semua tempat yang baik. Dan di antara tempat yang baik adalah tempat mengajar dan rumahnya orang-orang soleh. Karena ketika Anda masuk rumahnya orang soleh, Anda akan ingat kepada Allah. Anda akan ingat histori bagaimana orang soleh ini. Anda jangan tengok orang soleh itu sudah menjadi orang soleh, puan-puan ya. Jadi banyak orang itu salah, tengok Habib Umar sudah menjadi macam sekarang. Jangan seperti itu. Anda tengok prosesnya. Proses menjadi seorang wali itu macam mana? Tidur kah? Makan kah? Tak macam itu. Bagaimana ketika Habib Umar umurnya masih 20 tahun, 15 tahun, bagaimana belajarnya? Itu proses. Dan itu terjadi di rumah dan tempat belajarnya, di madrasah. Bukan di makamnya. Seperti itu. Karena itu diperbolehkan untuk iktikaf di semua tempat yang baik. Habib, nanti tak dapat pahala. Pahala yang urus bukan kita. Pahala yang urus Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'affuf anil ma'salah wa intidharus shalah. Begitu pula saya ini hadir majelis taklim agar tidak meminta-minta dan menunggu datangnya waktu sholat. Wa an sami'a hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an ablaghahu lil mustami' wal wa ziyarah lil ikhwan fillah. Begitu pula saya ini hadir majelis taklim, mendengarkan majelis ilmu untuk mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wal yuballighu syahida minkumul ghaibah. Wal yuballighu syahidu minkumul ghaibah. Kalau ada orang yang hadir majelis taklim saya, katanya Rasulullah, kalau ada orang yang hadir ceramah saya, sampaikan kepada yang tak hadir. Saya ini hadir majelis taklim agar orang yang tak hadir boleh dengar daripada saya. Loh, kalau semua tak ada yang hadir, yang nak menyampaikan siapa, Buan? Ini ada yang tak hadir kan? Ada yang hadir. Yang hadir menyampaikan kepada yang tak hadir. Kenapa? Katanya Rasulullah, mungkin yang tak hadir ketika disampaikan oleh orang yang hadir, yang tak hadir itu lebih paham yang diinginkan gurunya daripada yang hadir. Itu mungkin, Sobat. Mungkin yang tak hadir lebih pandai daripada yang hadir. Belum tentu yang datangnya akhir lebih pandai daripada yang datangnya awal. Belum tentu. Belum tentu yang datangnya akhir lebih mulia daripada yang datangnya awal. Kenapa? Rasulullah Nabi paling akhir, tapi Rasulullah yang paling mulia. Rasul mengetahui. Mungkin yang tak hadir lebih pandai daripada yang hadir. Kalian jangan confident. Walaupun kalian hadir majelis saya, belum tentu kalian faham apa yang saya inginkan. Sampaikanlah kepada kawanmu yang tak hadir. Mungkin dia keje, mungkin dia buat apa. Sampaikan, mungkin dia akan faham sesuatu yang Anda ini miss. Itulah yang kalau Anda hadir majelis taklim, niatkan semacam itu. Wa ziyarah lil ikhwan fillah. Nah ini yang saya suka. Biasanya kalau hadir majelis taklim itu jumpa kawan. Jumpa kawan. Karena kawan ini sudah busy, nak kerja, hanya jumpa di majelis taklim. Kalau tak majelis taklim, busy dengan istri, busy dengan anak, busy dengan kerja. Wa du'a wal istighfar, berdoa dan meminta ampun. Dan pasti setiap majelis taklim pasti ada doa dan istighfarnya. Wa an atluwal Qur'an wa nawaitu idhara sya'airil Islam. Dan hadir majelis taklim itu berniat untuk menampakkan syiar-syiar Islam, bahwasanya ini ada majelis taklim. Wa nasyul ilm wa niyatu manawahul waqif wal mauquf alaihi. Begitu pula saya hadir majelis taklim ini berniat apa yang diniatkan oleh yang mewakafkan majelis taklim ini. Kadang-kadang datang ke pondok. Pondok itu kan diniatkan, itu kan tanah wakaf kan. Anda tak tahu apa niatnya yang mewakafkan itu. Niatkanlah hadir majelis taklim di sebuah pondok. Anda berniat seperti apa yang diniatkan oleh
Orang yang mewakafkannya semakin banyak. So, tengok berapa banyak niat ini. Ini kena dihafal, Puan. Ini kena dihafal. Kalau perlu, di copy nasihat badan majelis taklim, letak di mana? Di pocket. Setiap nak berangkat baca dahulu. Baru drive. Ini banyak sangat niat-niatnya. Nawaitu ihtisaba hajjatin fi syuhudil jum'ah wa umratin fi sholatil asr fil jami'. Lah, kalau majelis taklimnya itu hari Jumat, kan biasanya di Malaysia ini kan sebelum sholat Jumat ada yang namanya tazkirah kan. Ada namanya tazkirah. Hadirnya tazkirah itu beberapa hadis mengatakan pahalanya macam naik haji. Karena itu niat perempuan ini, Habib saya perempuan, macam mana hadir sholat Jumat? Perempuan boleh hadir sholat Jumat, tapi tak wajib. Bukan tidak boleh ya, boleh, tapi tak wajib. Yang wajib hadir sholat Jumat adalah laki-laki. Begitu pula, sholat yang paling afdol setelah sholat Jumat apa, Buan? Sholat satu minggu itu yang paling afdol adalah sholat Jumat, yang paling afdol. Setelah sholat Jumat apa? Ini kena tahu. Sholat yang paling afdol setelah sholat Jumat, sholat asar berjamaah hari Jumat. Hari Jumat. Itu yang paling afdol, Buan. Karena itu dikatakan, karena afdolnya, pahalanya itu macam umroh. Saya tuh pasti berusaha, kalau asar hari Jumat, saya pasti ke masjid. Usahalah, karena memang itu adalah sholat yang paling afdol setelah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tak ada yang kisah. Semua ulama mengatakan 1 minggu penuh itu sholat yang paling afdol adalah sholat Jumat, karena memang dia wajib untuk berjamaah. Setelah sholat Jumat, yang paling afdol adalah sholat asar hari Jumat. Itu yang paling afdol. Dikatakan pahalanya macam umroh berjamaahnya itu. Nawaitur ribat fintidori sholah ba'da sholah. Begitu pula kan biasanya kalau orang majelis taklim kan maghrib, antara maghrib dan isya. Majelis taklim sekalian tunggu sholat isya. Itu pun juga berpahala. Saya ikut majelis taklim ini untuk menunggu datangnya waktu sholat. Wa nawaitul mu'awanah alal birri wa taqwa wa nawaitul amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar. Aku berniat untuk saling bantu-membantu dengan bir wa taqwa. Begitu pula aku niat al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa nawaitul qaula bima huwa ahaqqu fi nafsihi wa nawaitu istima'ahu. Ini yang susah. Ya Allah, aku ini hadir majelis taklim untuk mengatakan apa yang benar. Jadi yang aku dengar di majelis taklim, aku anggap dia benar dan aku akan katakan itu. Dan aku berniat untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam majelis taklim. Wa nawaitu khidmatal ilm wa nawaitu nashrah. Aku berniat untuk khidmah majelis ilm. Berniat untuk apa khidmah majelis ilm. Begitu pula niat nasrnya. Karena khidmat majelis ini penting ya. Para tuk guru, para ustadz ini memang kena dikhidmah. Karena kalau dia urus majelis taklimnya sendiri, nanti dia belajar, akhirnya banyak hal-hal itu tak boleh dia selesaikan. Wa nawaitu nafyal jahl an nafsi. Aku ini hadir majelis taklim untuk menghilangkan kebodohan. Menghilangkan apa? Kebodohan daripada diriku. Dan aku berniat untuk memperbaharui iman. Beberapa kali di majelis ini saya katakan, yang namanya manusia normal, puan-puan, iman tuh naik dan turun. Naik dan turun. Apa makna iman itu naik dan turun? Puan-puan ini di dalam kehidupan, bila-bila akan merasa semangat. Macam satu hari boleh sholat 1000 rakaat. Betul apa tidak? Semangat sangat. Saya bila-bila jika semangat itu mengajar satu hari 5 kali boleh. Tapi kalau sudah down, nak mengajar sekali pun macam tak selesai nih mengajar ini. Manusia bila-bila up, bila-bila apa? Down.
Kalau Anda sedang down, hadirlah majelis taklim. Anda akan apa? Akan naik. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Beberapa orang kan, aduh saya sudah penat nih. Ayo kita ke mall, ke LCC, ke Genting. Untuk apa? Refresh. Anda pulang dari tempat-tempat semacam itu bukan tambah up, tapi tambah down. Aduh malas. Kenapa? Karena kalau memang Anda nak menaikkan mood Anda, datanglah majelis maulid. Datanglah majelis apa namanya? Majelis taklim. Itu untuk orang-orang yang sudah expert. Untuk orang-orang yang sudah expert. Dulu saya ketika di Hadramut macam itu. Ada masa-masa puan-puan ketika belajar itu macam saya tak nak belajar lagi. Ada masa-masa seperti itu. Sudah penat. Saya cakap ke guru saya Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, ya Syekh, saya ini penat, saya tak nak belajar lagi, pening kepala saya. Katanya beliau, hari Rabu malam di Masjid Segaf ada hadroh. Engkau kena hadir hadroh. Saya tertawa aja. Engkau kena hadir hadroh. Subhanallah, saya turuti. Pulang daripada hadroh, hati itu senang. Hati itu senang. Memang seperti itu. Setiap Anda hadir majelis taklim, karena yang buat hati itu senang, hati itu sedih, siapa? Allah kan? Kalau Anda nak buat hati Anda itu senang, senangkan Allah. Allah akan senangkan hati Anda. Seperti itu. Nawaitu tajdidal iman wa tasyabbuh bis sholihin. Wallah ya Allah, saya ini bukan orang soleh, tapi aku ingin macam orang soleh. Aku ingin macam orang soleh. Dengan apa? Hadir majelis taklim. Tapi ingat, kalau hadir majelis taklim memang kena dengarkan. Jangan tidur atau main handphone. Ditanyai, benar ditanyai. Saya ini nak ambil berkah je. Dia macam sudah confident, saya tak akan faham. Karena itu saya nak ambil berkah, duduk paling belakang, main HP, tidur. Saya jumpa orang macam itu banyak. Jangan buat macam itu. Wa nawaitu dirayah duna mujarradir riwayah. Ya Allah, aku hadir majelis taklim ini nak faham, bukan hanya cakap je. Saya ini banyak hatam kitab dengan murid-murid saya di Malaysia ini. Beberapa kali saya hatam kitab. Beberapa orang hadir majelis hatam je. Majelis hatam dia hadir. Kemudian cakap di Facebook, alhamdulillah saya sudah hatam kitab dengan Habib Ali Bagir. Saya cakap, maaf, Anda ini tidak hatam, Anda hadir majelis hatam. Beza. Hadir majelis taklim itu untuk faham, bukan hanya untuk cakap tanpa faham. Ilmu itu difahami. Bukan hanya ilmu, puan-puan, Al-Quran juga difahami. Itulah makna tadabbur. Qur'anun anzalnahu liyadabbaru ayatih. Quran itu kami turunkan untuk ditadabbur. Apa tadabbur? Untuk difahami maknanya, bukan hanya untuk dibaca. Barang siapa baca Quran tak faham, pahalanya setiap satu huruf 10. Tapi kalau Anda baca kemudian faham, pahalanya berapa? 20 setiap huruf. Ya memang seperti itu. Hadir majelis taklim bukan hanya untuk mengatakan, oh Habib Ali Bagir mengatakan seperti ini. Anda kena faham dan hafal. Bukan hanya hafal, hafal tanpa faham, manfaatnya sedikit. Manfaatnya sedikit. Anda kena hafal dan faham. Wa nawaitu istinzala rahmatillah bidzikris sholihin. Begitu pula aku ini hadir majelis taklim untuk meminta turunnya rahmat ketika nama-nama orang soleh itu disebutkan. Karena ketika nama orang soleh disebutkan, rahmat itu turun. Wa nawaitu irgham wa muharabati wa mujahadatin nafsil ammarah. Banyak orang itu, puan-puan, mengatakan bahwasanya ilmu itu tak perlu banyak-banyak. Sering dengar macam itu. Ilmu tak perlu banyak, yang penting berkahnya, yang penting amalnya. Ilmu sikit tak apa, yang penting amalnya. Saya kira statement semacam ini itu
kurang tepat. Beberapa orang ahli ilmu, beberapa orang tarikat itu mempunyai cara untuk apa dibilang suluk kalau orang Malaysia cakapnya. Suluk. Kalau puan-puan suluk dengan tarikat disuruh apa? Apa? Zikir. Sebagian tarikat menyuruh untuk puasa, betul apa tidak? Puasa, suruh puasa 40 hari, 50 hari, 60 hari. Sebagian lagi disuruh apa? Ada zikir, puasa, disuruh tahajud. Maksud daripada segala itu tuh apa tuan? Puan? Daripada apa yang diperintahkan oleh mursyid thariqah kepada para muridnya di dalam suluk. Maksud daripada semuanya itu untuk apa? Membersihkan hati. Bukan hanya membersihkan hati, mentarbiyah, mendidik jiwa kita. Itu maksud hakiki. Lah, orang ahli ilmu itu juga mempunyai cara untuk mendidik muridnya. Dengan apa? Dengan banyak belajar. Dulu guru saya, hafizahullah, Syekh Said Foda, selalu mengajak murid-muridnya itu berdebat. Benar seperti itu. Jadi ketika belajar sudah ada 15 kali pertemuan, bila-bila beliau cakap, esok tak ada kelas, esok diskusi. Itu murid-muridnya pening semua. Alamak, esok diskusi pening kepalanya, sudah pening sudah. Itu saya Said Foda itu berdiskusi. Maksudnya diskusinya itu dengan dalil dan muridnya benar disalahkan. Benar pun disalahkan. Saya tanya, kenapa antum buat itu? Suf, kami ini ahli akidah, kami punya cara untuk mendidik jiwa. Dan cara ini adalah caranya para nabi. Dengan apa? Dengan banyak diskusi. Pertama diskusi, Anda akan marah. Meja di apa namanya? Meja di balik gelas di apa namanya? Dicampakkan, dipecahkan. Diskusi yang kedua, meja tak dibalik, gelas aja yang dicampakkan. Diskusi yang ketiga, tak dicampakkan, airnya dituang. Lama-lama dia akan apa namanya? Slow. Dia akan slow. Ketika ada orang cakap, dia akan cakap, biasa memang ada ulama cakap macam ni. Sof, tengok. Akhirnya jiwanya dia itu terdidik. Jiwanya dia itu sabar. Itulah cara bagaimana seorang ulama itu mendidik muridnya yang dikatakan di dalam ilmu tasawuf tazkiyatun nufus. Tazkiyah, mensucikan jiwa. Semua punya cara. Beberapa ulama thariqah guna puasa. Kalau orang puasa, jiwanya dia akan lemah. Lama-lama kan jiwanya akan bersih. Ulama-ulama hakiki tak pakai cara itu. Beberapa ulama tak suka puasa pun. Benar. Ada seorang ulama namanya Taqiyuddin As-Subuki. Beliau ini tak puasa kecuali Ramadan aja. Ramadan aja katanya. Ramadan ini saya puasa karena wajib. Karena Allah wajibkan kepada kita. Wirid Nadia adalah apa namanya? Adalah mengajar dan belajar. Beberapa ulama yang saya tengok sekarang, ulama-ulama muasirin, mengatakan saya ini jarang membaca Quran, saya jarang sholat tahajud, saya jarang puasa. Hidup saya hanya belajar dan mengajar. Kenapa? Karena banyak ulama mengatakan belajar, mengajar, hadir majelis taklim itu adalah cara yang paling cepat untuk mensucikan jiwa. Dan tak semua kuat. Tak semua kuat. Orang hadir majelis taklim, rame yang kuat. Orang puasa, selama tak ada diabetes, rame yang kuat. Sholat tahajud, rame yang bisa. Coba hadir majelis taklim. Busy Habib. Busy. Kenapa? Karena itu adalah cara yang paling mudah untuk begaduh dengan nafsul ammarah. Karena itu kan Habib Sa'ad mengatakan, aku ini hadir majelis taklim untuk begaduh dengan nafsuku. Nafsu pasti tidak akan mengizinkan kita untuk hadir majelis taklim. Kita hadir
karena kita ingin bertentangan dengan hawa nafsu kita. Itulah diantara niat hadir majelis taklim. Wa nawaitu tahalli bisidq bi nafi ru'yatil khalaq wa ta'allum wa ta'lim wal itti'at wal wa'ad. Aku hadir majelis taklim agar tak sombong. Kenapa? Karena kalau hadir majelis taklim semuanya itu sama. Orang kaya, orang miskin duduknya sama, betul apa tidak? Kalau hadir majelis taklim ada, oh yang kaya sebelah kanan, yang miskin sebelah, tak ada kan? Semuanya sama. Akhirnya hadir majelis taklim itu macam kita itu ingat siapa jati diri kita. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal itti'at wal wa'ad, dan mengamik nasihat dan memberi nasihat. Wa nawaitu ghufrana dzunub bi dzikri sholihin wa dzikri hikayatihim, dan aku hadir majelis taklim itu ingin meminta ampun kepada Allah dengan cara mendengar bagaimana cita-cita orang-orang soleh, wa taqwiyatul qalb wa tanwihuhu wa ridhaillahi ta'ala wal jannah wa na'udzubillah min sakhatihi wan nar. Begitu pula aku hadir majelis taklim itu untuk menguatkan jiwa dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlindung daripada murka Allah dan neraka. Wa nawaitul iman wa tasdiq wa ihtisab jami'i dzalika wa nadhar li fadlihi wa rahmatihi dunal a'mal wal ulum wal ahwal. Ya Allah, aku ini hadir majelis taklim, karena aku yakin, aku percaya bahwasanya di dalam majelis taklim itu ada pahala. Dan aku ingin mencari rahmat-Mu dengan hadir majelis taklim. Aku ingin masuk surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan aku mencari rahmat-Mu dengan adanya majelis taklim ini. Dan aku tidak akan masuk surga dengan amalku, atau dengan hal-halku, atau dengan makomku. Aku akan masuk surga dengan rahmat-Mu. Dan rahmat-Mu ada di dalam majelis taklim. Allahumma, ini baru doa, Allahumma la ya'sa min rahmatika wa la amna min mahkrik. Ya Allah, tak ada putus asa daripada rahmat-Mu, dan tak ada aman daripada makar-Mu ya Allah. Allahumma adluka nargob ilaika fi wijhati kalimatik. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa la amala illa ma wafaqtana wa la hala illa ma wahabtana subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Inilah secara umum niat-niat untuk apa? Niat-niat untuk hadir majelis taklim. Masih ada waktu? Oke, masih setengah. Jayid. Sekarang kita, ini penting juga ini penting juga. Niat wakaf. Puan-puan, saya nak beri nasihat pasal wakaf ini ya. Karena banyak orang ini nak wakaf. Mungkin punya tanah lebih sedikit, dia nak wakaf. Kalau puan-puan nak wakaf, jangan langsung wakaf. Cari tok guru dahulu untuk membenarkan sigohnya. Tahu sigoh ya? Sigoh itu kalau Anda jual beli, saya jual, saya beli. Itu namanya apa dalam bahasa Melayu? Hah? Akad. Betul, akad. Kalau Anda nak wakaf, cari tok guru untuk benarkan akad. Saya beritahu ya, banyak orang salah semacam ini. Saya punya tanah 1 ekar. Saya wakafkan jadi masjid. Kena masjid je. Tak boleh buat tempat parking. Tak boleh buat apa namanya? Tandas. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa puan? Karena dia hanya cakap nak buat masjid. Kata-kata masjid bukan parking masjid. Kata-kata masjid bukan tandas masjid. Karena itu Anda tidak boleh iktikaf di tandas masjid. Kata-kata masjid ya masjid semacam ini. Karena itu untuk wakaf jangan terburu-buru wakaf. Konsultasi dahulu kepada tok guru. Minta para tok guru itu membenarkan akadnya. Saya pernah jumpa di Malaysia ini, pening pasal status sebuah tempat. Habib, tempat ini wakafnya masjid Habib. Tapi ditulisnya surau.
ditulisnya surau. Tempat parkingnya lebih besar daripada masjidnya. Saya bilang, Anda ini wakafnya apa? Saya wakaf masjid, Habib. Suf, ini tak boleh. Tak boleh dibuat tempat parking dan tak boleh dibuat apa namanya? Tandas. Karena itu sebagian orang yang wakaf masjid, dia wakaf lagi tandas di luar masjid. Di Hadramut banyak seperti itu. Kenapa? Karena dia cakapnya wakaf untuk masjid. Karena itu kalau contohnya kalau ada orang nak datang ke saya konsultasi pasal wakaf, saya akan tanya, Anda nak buat apa? Masjid. Oke, masjid je atau semua hal yang berkaitan tentang masjid? Semua, Habib. Kalau begitu lafadznya macam ini, akadnya macam ini. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid dan hal-hal yang bermanfaat untuk masjid. Suf, tengok. Itu umum nanti. Akhirnya dia boleh guna untuk masjid, dia boleh guna untuk parking, dia boleh guna untuk tempat wudhu, dia boleh guna untuk tandas, bahkan dia boleh guna untuk dewan menikah. Kan sebagian kan punya dewan untuk menikah kan? Dewan untuk musyawarat, dewan untuk ini. Semua itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang masjid. Kenapa? Karena wakaf. Anda tahu ya makna wakaf itu apa? Saya ada kelas di Negeri 9. Saya menjelaskan semua hal yang berkaitan tentang akad. Dari jual beli sampai faraid. Ada jual beli, ada pesan memesan, ada sewa menyewa, ada perkongsian. Semua itu adalah akad yang ada di dalam Islam. Sekarang mungkin kalau di kampus-kampus dipelajari di dalam IBF, Islamic Banking Finance, ada di mana namanya di UIA, satu kampus namanya tentang Islamic Banking. Islam ada seperti itu, cuma tidak sedetail apa yang ada di kampus. Cuma basic-basicnya semuanya ada di apa namanya ada di Islam. Yang namanya wakaf itu puan-puan, makna hakiki daripada wakaf, kepemilikan yang kita punya itu berpindah tangan kepada Allah. Suf, saya ada handphone ini makna handphone ini milik saya, puan-puan. Saya mempunyai kekhususan pada handphone ini. Kemudian saya jual ke akak meme. Akak meme sudah mempunyai kekhususan kepada handphone ini. Kalau saya ambil lagi, saya boleh disaman, saya boleh masuk polis. Wakaf itu saya jadikan handphone ini yang tadinya itu milik saya menjadi milik Allah. Itulah hakikat daripada wakaf. Lah, ketika sudah menjadi milik Allah, puan-puan nak rubah lagi tak boleh. Karena yang boleh merubah hanya yang memilikinya. Seperti handphone ini saya jual kepada akak meme, kemudian saya cakap jangan dipakai kecuali hari Kamis. Anda akan ketawa, Habib, apa kena-mengena? Handphone sudah menjadi milik saya. Begitu pula kalau Anda sudah mewakafkan tanah, Anda tak boleh untuk intervensi lagi. Karena tanah itu sudah milik Allah. Sudah Anda cakap, saya wakafkan untuk masjid. Lepas 1 minggu, tak untuk masjid dan tandas, tak boleh. Karena ini sudah bukan menjadi milik Anda lagi. Ini sudah menjadi milik Allah. Karena itu, sebelum melepas kepemilikan kepada Allah, konsultasi dahulu kepada tuk guru untuk membenarkan akadnya. Kenapa? Karena kalau akadnya benar, biasanya wakaf itu bertahan lama, puan-puan. Kalau dari awal lafadznya itu tak benar, begaduh, biasanya hanya bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hilang itu wakaf. Padahal niat kita untuk mewakafkan itu bisa menjadi amal jariah kan? Kita mati, kita tetap dapat gaji daripada pahala-pahala wakaf tersebut. Nanti malahan kita mati yang dapat bukan pahala tapi dapat apa? Dosa. Karena itu benarkan apa? Wakaf. Karena wakaf ini menurut saya dia sedikit-sedikit pelik dia. Hukumnya itu sedikit berat. Banyak orang tak tahu, tapi banyak orang suka.
Banyak yang suka wakaf, teman-teman. Apalagi kalau saya nak bikin pondok, semua kan akan wakaf. Tapi mereka tidak tahu SOP-nya, tidak tahu apa? SOP-nya. Karena itu kalau Anda tak tahu SOP wakaf, tanya dahulu kepada para tuk guru. Masya Allah di Malaysia tuk guru tak kurang lah yang mengetahui hal-hal semacam ini. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Dibilang di antara wakaf, ada wakaf itu di Hadramut ya. Di Malaysia jarang macam ini. Banyak orang-orang Hadramut, orang-orang Arab itu wakafnya itu menggali telaga. Apa yang telaga namanya ya? Orang Indonesia cakapnya sumur. Telaga. Kenapa? Karena di Arab itu air susah buat. Ini di Malaysia 4 hari tak ada air kan? Ada pollution. Tak ada masalah. Itu airnya ada, cuma airnya kotor aja. Di Arab tuh tak ada air, puan-puan. Tak ada air. Nah, cari air tuh susah. Zaman dahulu susah air. Akhirnya banyak dari mereka itu mewakafkan apa? Telaga. Dan sampai sekarang, Anda percaya ada wakaf telaga dari zaman sahabat yang ada sampai sekarang. Wakafnya telaga Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang masih ada. Ceritanya Sayyidina Utsman itu dulu ketika di Madinah ada satu telaga. Ketika telaga-telaga yang lain itu airnya tak ada, hanya ada satu telaga ini yang airnya ada dan airnya sedap. Airnya sedap. Lah, yang punya telaga ini orang Yahudi atau orang munafik saya lupa. Yang penting orang Yahudi tak silap ya. Orang Yahudi yang punya ini. Akhirnya ketika orang-orang Muslim itu amik, harganya dimahalkan. Rasul macam terasa. Akhirnya cakap pada Sayyidina Utsman karena dia orang kaya, cobalah anta beli ini telaga. Negotiation tak beri. Akhirnya karena Sayyidina Utsman tuh negosiator yang pandai, yang handal, akhirnya dibeli dengan harga 1 juta dirham. 1 juta dirham itu kira-kira 3 juta gram perak. Berapa itu? Itu pun setengah aja. Maknanya 1 hari milikmu, 1 hari milikku. Macam itu. Oke? Yakni setengah harga telaga ini 1 juta dirham. 1 juta dirham. Ketika waktunya jadi milik Sayyidina Utsman, semua orang-orang Muslim free. Engkau ambil free, engkau ambil sebanyak-banyaknya. Untuk apa namanya? Stok esok, karena esok bayar. Karena esok bayar. Akhirnya esok tak ada yang ambil. Tak ada yang ambil. Akhirnya sudah, saya punya telaga ini tidak menghasilkan uang. Setengahnya pun dijual kepada Sayyidina Utsman. Anda percaya sampai sekarang sumur itu masih ada dan airnya masih keluar. Kenapa? Karena cara wakafnya benar dan didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata sumur yang wakaf yang masih ada sampai sekarang itu cara wakafnya benar dan dengan melalui proses yang benar. Jika prosesnya wakafnya itu benar, biasanya Allah itu berikan kekal terhadap benda wakaf ini. Nawaitu takarrub bi hafil bi'r at-takarrub ilallah wa ibtigha amardati. Zaman dahulu di Hadramut, di Mekah, di Arab itu banyak orang wakaf dengan menggali telaga. Saya nak gali telaga memberikan air kepada orang-orang tempatan. Wa nawaitu bi hafil bi'r wal mubarrid wal haud. Di sini tak ada ya mubarrid itu. Di Hadramut, di dekat-dekat highway, dekat-dekat jalan, itu ada tempat
minum. Tak pernah tengok ya? Oke. Di Masjidil Haram itu ada macam apa namanya itu? Yang untuk minum itu. Ayo, apa namanya dalam bahasa Melayu itu? Tong air. Tong air banyak kan? Lah, di selain Masjidil Haram, di highway itu ada macam mesin air, yang mana air itu selalu dingin. Itu namanya mubarid. Namanya apa? Mubarid. Banyak orang wakaf mesin itu. Jadi agar ada orang lewat kehausan langsung minum. Orang-orang Arab tak minum air macam ini tau. Dibilang air ini air panas, air hangat, air suam ini. Orang Arab itu minumnya hanya air dingin. Mereka kalau nak minum air, letak air macam ini dengan ice block tuh. Mereka macam tuh. Dibilang ada orang, saya minta air, saya beri air macam ini. Ini panas. Ini bukan panas. Ini saya bilang ini bukan panas. Mereka tak minum. Karena itu banyak orang wakaf apa? Mubarid. Begitu pula haud. Haud itu adalah macam kolam. Tahu kolam ya? Kolam. Wakafnya seperti itu. Saya berniat wakaf telaga, mubarid, dan kolam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang-orang mukmin dan meminta doa mereka. Begitu pula wanaf'id dawab. Telaga itu yang ambil manfaat bukan hanya orang. Hewan pun juga ambil manfaat. Ayo. Wa i'anatul muslimin wa tasdiqul wa'ad 'alaihal ajil wal ajil. Begitu pula aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang buat wakaf ini pasti buat wakaf ini pasti akan mendapat pahala di dunia dan di akhirat. Tapi tak tahu, abangnya Habib Salim Asyatiri, Habib Hasan Asyatiri sering mengatakan bahwasanya pada zaman sekarang di Hadramut ya nih, lebih banyak pahalanya orang itu buat tandas awam daripada wakaf tandas awam, daripada wakaf air. Kenapa? Orang kalau haus ketuk-ketuk rumah minta air biasa kan? Saya haus, saya minta air. Orang pasti beri. Tapi orang kalau menahan kencing atau berak, nak ketuk-ketuk malu apa tak? Nak cari tandas awam tak ada. Anda jangan kira Hadramut ini orang Arab ini macam Malaysia. Di setiap minyak stasiun minyak ada apa? Ada tandas, tak ada tahu. Tak ada. Kawan-kawan saya jika sudah tak kuat, mereka berak di padang pasir. Bila-bila jumpa tempat askar, berak tempat askar. Memang tandas awam sangat sedikit sekali. Memang sangat sedikit sekali. Wa nawaitu bi bina'il musalla. Nah, sekarang ini selain wakaf itu, selain telaga, selain haud, membangun musola. Membangun apa? Musola. Begitu pula aku berniat membangun musola dan masjid, amik manfaat dan sholat di dalamnya, wa sholatu man yusolli fiha, dan aku amik manfaat bagi orang yang sholat di dalamnya. Wa talabud du'a minal muslimin wa naf'ihim wa i'anatihim wa nawaitul jami' lillahi ta'ala, dan aku berniat untuk ambil manfaat daripada orang-orang muslim, daripada doa-doa mereka dengan membangun musola dan masjid. Begitu pula semuanya ini aku niatkan hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula aku berniat membangun musola dan masjid ini memperbanyak syiar-syiar Islam. Begitu pula aku berniat untuk masuk ke dalam Islam dan orang-orang muslim. Wa an yanfa'ani bil jami' fid dunya wal akhirah wa yadfa'u anni syarrad dunya wal akhirah wa nawaitu bidzalika istinzalar rahmah. Ya Allah, aku berniat wakaf ini untuk turunnya rahmat dan memberi manfaat kepadaku di dunia dan akhirat. Wa nawaitu bil jami' at-ta'arrud li nafahatillah. Wakaf itu puan-puan,
tidak harus bisa kekal selamanya. Mungkin bisa kekal 1 hari pun wakafnya sudah sah. Jadi saya nak wakaf kereta, tak ada masalah. Karena kereta itu bisa kekal beberapa tahun. Saya nak wakaf kitab untuk orang-orang budak-budak pondok, tak ada masalah. Karena kitab atau buku boleh kekal beberapa tahun. Tapi kalau saya nak wakaf makanan, tak boleh. Makanan tidak diwakafkan, makanan disodakohkan. Ada beza ya puan-puan ya. Wakaf, sodakoh, hadiah, hibah itu berbeza. 4 hal ini berbeza. Apa bezanya Habib? Sodakoh itu biasanya dari orang kaya ke orang miskin, dari atas ke bawah. Itu namanya apa? Sodakoh. Hibah itu normal untuk siapapun. Saya hibah ke kawan, 1 level. Hadiah itu dari orang bawah ke atas. Itu hadiah. Untuk menghormati. Untuk apa? Menghormati. Kalau wakaf disyaratkan yang diwakafkan itu harus cara pemanfaatannya tidak dengan dimakan atau dengan hilang. Saya nak wakaf lilin, tak boleh. Tahu lilin ya? Apa itu? Namanya sini lilin ya? Lilin yang dinyalakan. Candle. Ayo, saya nak wakaf candle, tak boleh. Kenapa? Karena candle itu kalau dinyalakan dia akan habis kan? Tak boleh macam itu. Tak kekal. Ayo, alhamdulillah sudah bisa paham sudah. Tak kekal dia. Akak Mimi wakaf kepada saya nasi lemak. Apakah sah? Karena Anda ambil manfaat nasi lemak itu dengan apa? Dengan makan kan? Nasi lemak itu Anda lihat macam ini. Tak kan? Anda makan. Kalau nasi lemak dimakan akan habis. Tapi akak Meme wakaf kepada saya kereta. Bagaimana cara ambil manfaat kereta? Dengan drive kan? Drive sekali. Kurangkah kereta? Tak kurang. Maknanya kereta boleh tahan beberapa tahun. Karena itu diwakafkan boleh. Makanan tidak boleh diwakafkan. Candle tidak boleh diwakafkan. Dan aku berniat untuk wakaf semua ini untuk mendapat rahmat Allah dan menjadikan wakafku ini sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah dan berusaha terhadap apa yang membuat Allah itu dan Rasulnya itu senang. Dan aku berniat dengan wakaf ini syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sudah menjadikan aku kaya, karena itu aku ingin share kepada orang yang lain yang memerlukan. Ala khairin halin kama kunz wa nawaitu manawahul ulama wal auliya fi ma fa'aluhu min dalik. Dan aku berniat di dalam wakaf ini seperti apa yang diniatkan oleh para ulama dan aulia. Wa nawaitu bihadza kulluhu irghama syaitan wa mujahadatin nafas al ammarah bisu. Dan aku berniat di dalam wakaf ini untuk membuat setan itu marah. Jelas kalau ada setan, setan itu kalau kita tengok berbuat baik, dia pasti akan apa? Pasti akan marah. Wa nawaitu tasyabbuh bil muslimin fi dzalika wa tazayyun bi zayyi shalihin. Dan aku wakaf ini untuk meniru orang-orang muslim yang lain yang berwakaf dan meniru orang-orang saleh. Wa nawaitu ridallah wa rasulihi wal ulama wal auliya wa nawaitu bima asrifuhu fiha taqarrub ilallah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berwakaf ini, aku berniat untuk mendekatkan diri dan mendapat cinta Allah dan Rasulnya, ya Allah. Dan aku juga berniat menunjukkan, kadangkala wakaf itu ditunjukkan. Kenapa? Aku menunjukkan wakaf ini bukan untuk sombong, ya Allah. Aku menunjukkan wakaf ini agar orang tiru saya, agar aku dikatakan sudah menunjukkan perkara yang baik dan ditiru oleh orang-orang yang lain. Wa nawaitu tajdidal iman wa nawaitul muawanah alal birri wat taqwa. Ini sama, yakni apa yang kita niatkan di sebelumnya juga bisa masuk di sini untuk memperbanyak, untuk menaikkan iman kita dan saling
membantu di dalam ketakwaan. Wa nawaitul haq wa qubulul haq wa fi'lal haq wa ridal haq wa nawaitu istighalan nafas bima huwa ahaq. Ya Allah, aku ingin menyibukkan diriku dengan perkara yang lebih berhak. Keje itu kan banyak kan, puan-puan. Keje itu kan banyak. Anda memasak keje, ke office juga keje. Tapi yang paling berhak Anda kerjakan adalah taat kepada Allah. Dan di antara hal yang taat kepada Allah adalah Anda melakukan dan menjadikan semua harta Anda, sebagian daripada harta Anda itu untuk wakaf. Adapun para ulama-ulama di antaranya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Thalibin, di dalam awal-awal kitabnya Minhajut Thalibin, beliau itu mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah keje yang paling benar. Keje yang paling benar. Maknanya menuntut ilmu di antara semua kesibukan yang seharusnya kesibukan yang kita ambil, yang paling cepat membuat kita itu sampai kepada Allah adalah menuntut ilmu. Dan di antara hal-hal yang menyibukkan kita perkara yang baik adalah Anda buat wakaf ini, karena wakaf itu busy sedikit. Anda kena pergi ke office, kena buat macam-macam. Wa nawaitu bi hadza kullihi wa ghairihi min jami'i ma atasarraf fihi wa ataraddad fihi wa aquluhu wa af'aluhu fi hadza kullihi min bina'in wa azbin wa siratin wa munadharatin wa jami'il alat allati tata'allaqu bihi wa jami'u ma anfaqtuhu fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat dengan semua yang aku lakukan ini dan apa yang akan terjadi di dalam wakafanku ini, daripada majlis ilmu, zikir, wirid, walaupun ada di sana majlis diskusi atau perdebatan, dan setiap apa yang aku katakan dan aku perbuat di dalam majlis wakafanku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nawaitu bidzalikal iman wa tasdiq wa taqwiyatul qalb wa tanbihu. Wa nawaitu niyabah an jami'i man ahmala dzalika wa isqatul haraj anhum. Ini yang paling penting, ini banyak orang tak sadar. Membuat majlis taklim, membuat masjid, membuat musola, itu hukumnya apa? Fardul apa? Fardul kifayah. Tidak semua wajib membangun masjid, tidak semua wajib membangun musola, tidak semua wajib membuat majelis ilim, tidak semua wajib membangun pondok. Satu je, buat pondok, yang lainnya tak wajib. Tapi kalau tidak ada satupun buat pondok, semuanya berdosa. Mana yang lebih besar pahalanya, puan-puan? Buat fardul ain atau buat fardul kifayah? Mana? Tengok ya, fardul ain contohnya macam sholat. Saya wajib sholat, Anda wajib sholat, semua wajib sholat. Kalau saya sholat, Anda tak sholat, Anda berdosa. Oke. Fardul kifayah seperti bangun masjid, contohnya ada 20 orang. Kalau satu bangun pondok, yang 20 orang tak wajib bangun pondok. Aiwa. Tapi kalau tidak ada satupun yang bangun, semua berdosa. Maknanya ketika saya bangun pondok, saya berbuat baik kepada Anda, tahu? Karena saya bangun pondok, Anda tak berdosa. Betul apa tidak? Dari situ Imam Nawawi mengatakan fardul kifayah pahalanya lebih besar daripada fardul ain. Kenapa? Karena Anda buat kerja untuk 20 orang ini. Karena Anda buat kerja untuk 20 orang. Ini banyak orang tak sadar. Ketika Anda masuk majlis taklim ini, niatkanlah untuk buat fardul kifayah. Karena majlis taklim seperti ini hukumnya fardul kifayah. Kalau tidak ada majlis taklim sama sekali, semuanya berdosa, tahu? Karena ada majlis taklim ini, orang-orang lain tak perlu buat majlis taklim. Maknanya majlis taklim ini hukumnya fardul kifayah. Fardul kifayah. Jayid. Kejap. Tinggal sedikit. Wa isqatil haraji anhum. Ya Allah, saya tahu kawan-kawan saya yang 20 orang ini, mereka busy, ya Allah. Mereka tak sempat buat pondok, mereka tak sempat apa. Saya aja lah yang apa namanya?
yang jadi volunteer untuk buat pondok. Saya tahu banyak puan-puan yang tak boleh hadir, saya aja yang hadir agar saya boleh sampaikan ke mereka. Kalau saya pun tak hadir dan tak ada yang hadir, yang nak sampaikan siapa? Akhirnya yang berdosa semua. Coba saya hadir, semua tidak berdosa. Akhirnya dia akan berbuat pahala dan menjadikan orang tak dapat dosa. Fardul kifayah 2 tahu pahalanya. Pahalanya 2. Karena itu Imam Nawawi mengatakan fardul kifayah pahalanya lebih besar daripada fardul ain. Wa nawaitu ihtisaba dzalik wa nawaitu nadhar li fadlillah wa rahmatihi duna amali. Ya Allah, aku ini berwakaf agar aku boleh tengok bahwasanya ini adalah rahmatnya Allah, ini bukan kerjaku lah. Karena semua hartaku adalah hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nawaitu bidzalika talabal i'anah minallah wa taufiq wal intirah baina yadayhi wal ittirar wal iftiqar. Ya Allah, aku bangun pondok, aku gali sumur, semuanya ini aku niatkan untuk minta pertolonganmu ya Allah. Karena engkau mengatakan man yukridullaha qardon hasana, barang siapa menghutangi Allah, Allah akan lipat gandakan. Macam mana menghutangi Allah? Maknanya Anda buat baik di jalan Allah, Allah akan balas berlipat-lipat. Anda buat wakaf pondok, Anda buat telaga, itu bukan untuk Allah lah. Maksudnya Anda buat pun Allah tetap kaya. Anda buat hal semacam itu untuk bantu Anda sendiri. Kalau saya bantu Allah, Allah akan bantu saya. Dan aku ingin mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku berserah diri. Karena ada beza puan-puan, bangun pondok dan pondok itu berkah, itu beza. Ada orang boleh gali sumur, tapi Anda memaksa orang untuk minum daripada sumur itu, bukan kerja Anda. Berapa banyak pondok dibangun, berapa banyak masjid dibangun, berapa banyak musola dibangun, yang jamaahnya banyak tak banyak. Betul apa tidak? Di Malaysia ada berapa pondok? Banyak kan? Yang berhasil berapa? Semua orang boleh bangun masjid. Semua orang boleh bangun masjid. Semua orang boleh gali sumur. Semua orang boleh bangun pondok. Tapi tak semua pondok berhasil. Itu yang namanya tawakal, puan-puan. Bangun pondok kerja Anda. Membuat orang lain datang ke pondok Anda, kerjanya Allah. Di dalam wakaf itu Anda ada 2 makom di dalam tasawuf. Namanya makomul kasab dan yang kedua makomul tawakul. Apa itu makomul kasab? Anda buat apa yang Anda boleh, lepas itu yang Anda tak boleh Anda pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sudah bangun pondok, aku sudah bangun masjid, aku sudah bangun musola. Lepas itu ya Allah, aku serahkan kepada Engkau. Aku minta ya Allah banyak orang ambil manfaat dari pondokku. Ya Allah, banyak orang ambil manfaat dari telagaku ya Allah. Itulah yang namanya intirah. Intirah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda faham ini puan-puan, hidup Anda selise. Saya beberapa hari yang lalu saya baca di Facebook, berniaga 10 tahun belum berhasil. Anda ini berniaga atau apa? Atau coba-coba? Anda ini berniaga serius atau coba-coba? Anda ini lupa kah? Berniaga tugas Anda, sukses tugasnya Allah. Anda boleh buka kedai puan, tapi Anda tak boleh paksa orang untuk beli dari kedai Anda. Anda boleh buat burger Ramli banyak kan? Kedai-kedai burger Ramli. Anda boleh buat kedai burger, tapi Anda tak boleh paksa orang-orang
orang untuk beli. Buka kedai dalam kemampuan Anda. Datangnya orang ke kedai Anda di luar kemampuan Anda. Itulah yang namanya tawakul. Itulah yang namanya tawakul. Allahumma taqabbal minna dzalik wa atmim taksirana wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dzalik. Ya Allah, terimalah wakofanku ini dan sempurnakanlah apa yang tak sempurna ya Allah daripada kami, dan jangan sekalipun Engkau jadikan kami ini bertumpu kepada diri kami sendiri. Jadikanlah semua perbuatan kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Maknanya semua yang kami lakukan itu berhasil, sukses karena semuanya berasal daripada taufikmu ya Allah. Intaha mangkulan bin majmu'ati wasaya Syekh Ali bin Abi Bakar Asy-Syakrani. Dibilang bab ini dinukil daripada kitabnya Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Puan-puan tahu wirid sakran? Nah, wirid sakran itu beliau mempunyai wasiat, dan bab ini dinukil daripada wasiatnya beliau. Bagaimana sebelum Anda berwakaf, niatnya benar dahulu dan akadnya benar dahulu. Kalau itu Anda lakukan, biasanya wakafnya itu akan kekal lama. Tapi kalau dari awal SOP-nya sudah tak benar, biasanya tak bertahan lama itu. Tak bertahan lama. Oke, ada yang tanya sebelum saya akhiri? Sila. Apa? Oke. Tak ada masalah. Menurut pendapatnya Habib Umar tak ada masalah, karena tempat yang diperbolehkan untuk iktikaf adalah segala tempat yang baik. Memang benar ada beberapa bilik di kamar, memang kita khususkan hanya bilik untuk sholat. Maknanya bilik itu dilakukan di dalamnya hal-hal yang baik. Anda boleh iktikaf di sana. Karena itu beberapa dulu saya pernah belajar dengan Syekh Abdullah Muhdar. Tengah-tengah belajar saya cakap, saya nak iktikaf, saya nak sholat di masjid. Tayah di masjid, sini je. Karena kita sedang makan, rumah-rumah kita adalah masjid. Rumah-rumah kita adalah masjid. Karena Anda boleh sholat di rumah. Maknanya selama rumah Anda masjid, Anda pun juga boleh iktikaf di rumah tahu. Kenapa? Karena rumah Anda juga dilakukan di sana perkara-perkara yang baik, tapi Anda tidak boleh. Oh, saya nak iktikaf di kasino, tak boleh. Saya nak iktikaf di mall, tak boleh. Iktikaf hanya pada tempat yang baik, walaupun bukan masjid, di madrasah, di pondok, tak ada masalah. Musola, tak ada masalah. Ini adalah pendapat, Anda boleh pakai. Nanti pahalanya, kalau pahala terpulang kepada Allah, kita hanya usaha saja untuk mendapat pahala, dan ini adalah di antara usaha kita untuk mendapat pahala yang lebih. Wallahu a'lam. Tanya lagi? Apa? Iman. Oke. Jadi kalau ada masa kita rasa macam kita rajin beribadah, ada masa kita rasa macam malas kan. Jadi macam mana kita nak supaya kita ni jadi rajin balik? Itulah katanya Habib, kalau rajin balik, hadir majlis taklim, lawan dulu. Oh, saya malas beribadah. Cari majlis maulid. Cari mungkin majlis hadroh yang banyak qasidahnya, yang banyak disebutkan ceramah-ceramah tentang kisah-kisah para orang-orang soleh. Majlis-majlis semacam itu akan menaikkan semangat balik. Wallahu a'lam, para masyayikh buat macam itu. Dulu ketika kita penat kampus, di Rubat penat, di Ahqaf penat, kita datang ke Masjid Segaf untuk hadroh. Kopak. Keluar dari hadroh, hati kita apa? Senang, belajar lagi.
Nanti setelah 1 minggu, penat lagi, hadir lagi. Charging. Macam apa namanya? Handphone itu kan macam sudah macam lowbat. Baterainya low, charging lagi hadir majelis maulid. Hadir lagi hadir majelis hadroh. Tapi jangan di charging terus. Nanti baterainya apa? Drop. Banyak orang terlampau banyak hadir majelis taklim, hadir majelis maulid, hadir majelis hadroh. Jangan terlampau banyak yang itu. Banyaklah hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim, majelis maulid atau majelis hadroh itu untuk kalau sudah baterai Anda itu low. Sudah penat nak belajar, sudah penat. Hadir majelis untuk recharge lagi, untuk charging balik. Wallahu alam. Saya kira seperti itu. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon buat macam itu. Kalau Anda penat hadir majelis taklim, itu pun 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Minggu-minggu yang lain, hari-hari yang lain gunakan untuk hadir majelis taklim seperti ini. Banyak kan ada majelis taklimnya Habib Ali Al-Hamid, majelis taklimnya Habib siapa? Habib Nail, itu hadir. Majelis maulid seminggu 1 kali. Itu yang benar. Bukan hari-hari majelis maulid, karena itu untuk charging. Handphone Anda charging terus, baterainya boleh apa? Rosak. Wallahu a'lam. Kalau dalam biasa kita tengok, itu sebab kita berbilang bangsa di Malaysia ni. Katakan tempat air diletak oleh orang bukan Islam. Tempat air? Tempat air macam air minum. Okey. Dia bukan orang Islam, tapi yang minumnya semua orang. Okey. Jadi macam ini ya, hal-hal semacam itu berkaitan tentang masalah najis. Ini saya beri satu kaidah, insya Allah ribuan masalah akan settle. Perkara yang najis puan, tidak dikatakan najis kecuali Anda yakin itu najis. Bukan Anda tidak tahu itu suci. Oke. Apa ini? Rida. Rida ini saya tidak tahu kalau ini najis. Maknanya ini suci. Perkara yang suci kalau saya tengok, maaf ya, ada berak kucing di sini. Oh, confirm ini najis. Kenapa? Karena saya tengok ada berak kucing. Tapi kalau saya tak tengok apa-apa, saya tengok tak ada najis, maknanya ini adalah suci. Oke. Kembali ke pasal tempat air yang letak orang bukan muslim. Anda tengok apakah ada najisnya. Macam tak ada najisnya Habib, suci. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah pinjam bekas jironnya yang Nasrani apa Yahudi. Bekas Sufi. Padahal kan kalau orang-orang yang tak muslim kan biasanya kan mereka masak babi, masak itu karena menurut mereka halal, tak ada masalah. Rasul pinjam bekas mereka. Suf tengok. Kenapa? Karena ketika Rasul pinjam, Rasul tak tengok ada najis. Kalau di tempatnya air itu Anda tengok ada najis, jangan minum. Tapi tak ada apa-apa, Habib, elok-elok saja, tak ada masalah. Karena perkara yang suci adalah perkara yang Anda tidak tengok najis di dalamnya. Dulu saya pernah dengan kawan orang-orang Arab itu, di rumahnya kan bertingkat-tingkat kan orang-orang Arab itu. Yang tingkat paling atas biasanya buang air. Saya jalan dengan kawan saya, ada perempuan buang air, tak tengok bawah. Saya basah. Saya cakap, air apa nih? Kawan saya tegur saya, engkau jangan tanya. Kenapa? Kalau engkau tak tanya, air ini suci. Karena Anda tak tahu air ini najis. Tapi kalau dia cakap, ini air najis, Anda kena mandi. Saya diam langsung. Saya langsung diam. Karena perkara yang suci adalah perkara yang tidak tahu kenajisannya.
Perkara yang najis adalah perkara yang Anda yakin dengan Anda tengok atau dengan Anda rasa ada bau, ada najisnya. Ih, ini tahi kucing, baru apa? Najis. Adanya apa namanya? Tempatnya itu apa namanya? Air-air yang dibangun oleh orang-orang yang tak muslim, apakah Anda tengok ada tainya di situ? Kalau Anda tengok, jangan guna. Kenapa? Najis. Anda minta bersihkan dahulu. Setelah bersihkan baru Anda boleh pakai. Selama Anda tidak tengok apa-apa. Dulu ada di Indonesia orang tanya pada saya, Habib, ada orang dobi Habib yang pakai orang kafir. Tak ada masalah. Kecuali Anda tengok di depan Anda ada najisnya. Kalau ada najisnya, bukan hanya orang kafir lah. Di depan Anda ada orang Islam letak tai seumpamanya di dobi itu, Anda tak boleh guna. Kena suruh apa? Bersihkan dahulu. Itulah tolak ukur suci dan najis. Ada kawan saya ini was-was. Dia tengok ayam. Benar ini, Suf. Tengok ayam. Ayam masuk rumah, masuk bilik dia usap semuanya. Saya tengok je. Kenapa engkau usap kamar engkau? Habib, Suf tengok ya. Dia mulai menjelaskan, ayam tuh Habib tak tahu najis, tak tahu tak najis. Dia jalan, bila dia injak tai dia. Dia masuk ke bilik saya. Bilik saya najis Habib. Saya tanya, engkau tengokkah ayam itu injak tainya sendiri? Saya tak tengok Habib, tapi biasanya ayam macam itu. Tak ada. Selama engkau tak tengok, kaki ayam itu suci. Kaki ayam itu suci. Bahkan ulama-ulama cakap, Anda tengok kucing memakan bangkai. Kan kucing kan bila-bila makan bangkai tikus. Memakan bangkai apa? Di depan Anda kucing ini memakan bangkai tikus. Sudah makan, habis bangkai tikusnya, kucingnya pergi kucingnya, pergi. Setelah 30 menit kucing itu pergi, dia jumpa Anda lagi. Kemudian dia jilat-jilat apa? Baju Anda. Baju Anda suci tau. Dia tak najis. Kenapa? Karena ada potensi kemungkinan kucing itu basuh lidahnya. Kenapa? Karena perkara yang najis harus yakin itu najis. Kalau kucing itu habis makan tikus langsung jilat baju, itu najis. Confirm itu najis. Tapi kalau dia hilang dulu 1 jam dan Anda tak tengok kemana kucing itu pergi, dia mungkin bermain lah kemana, ke KLCC kemudian balik lagi, kemudian jilat Anda punya baju Anda suci karena Anda tidak yakin itu najis. Karena kemungkinan kucing itu apa? Basuh mulutnya. Itulah kaidah yang insya Allah kalau Anda paham ini Puan, ribuan masalah Anda akan settle. Saya ulangi lagi, perkara yang najis adalah yang Anda lihat itu najis. Rasa, bau, dan warna Anda tengok. Perkara yang suci yang Anda tidak yakin itu najis. Bukan yakin itu tidak najis. Saya yakin, tak ya macam tu. Anda tidak yakin ada najis, suci. Ini macam tak najis, suci. Mudah kan Islam itu? Kalau Anda paham ini, ribuan masalah Anda akan settle. Sini. Beza, ini bulu sekarang. Ini bulu ya. Bulu ini beza. Bezakan bulu antara bulu hewan yang tidak boleh dimakan dan bulu hewan yang boleh dimakan. Bulu hewan yang tidak boleh dimakan najis. Kalau banyak, kalau sedikit tak ada masalah. Bulu kucing, bulu keledai, bulu apa lagi?
Hah? Kalau anjing memang najis, Puan. Ini bukan hanya bulunya, semuanya anjing najis. Kucing kan tak najis kan? Bulunya kalau terpisah najis. Apalagi keledai. Di sini kan tak ada keledai. Di Arab itu kan orang kan naik keledai. Ketika naik keledai bulunya apa? Tercabut atau menempel di baju. Kalau banyak bulu itu najis. Bulu kuda, Habib. Kuda halal apa tak? Orang nak makan kuda, boleh, Puan? Boleh, Puan. Tak ada masalah. Kuda halal, tak ada masalah. Di kampung saya ada orang buat sate kuda. Orang buat sate kuda. Kuda halal. Bukan maknanya saya menyuruh anta untuk makan kuda. Tak. Kalau ada orang makan kuda, hukumnya halal. Bulu domba suci. Bulu domba suci. Kan banyak kan di orang domba hidup hanya untuk dicukur bulunya aja. Bulu sapi suci. Bulu angsa suci. Anda buat apa itu? Badminton itu. Ayo, itu suci tau, Puan? Itu suci tuh. Suci tau. Allah mengatakan, wa min aubariha wa ash'ariha mataan wa athathan wa mataan ilahin. Ini Allah yang jaga, kita tak boleh buat apa-apa. Bulu-bulu onta, bulu sapi, bulu domba, semuanya suci. Para ulama menambahkan bulu burung, macam ayam, angsa, apa? Burung puyuh, suci tau bulunya itu. Bulunya suci. Karena semua itu boleh dimakan. Selama bulu itu bulu daripada hewan yang boleh dimakan, suci. Yang tak boleh dimakan tak suci. Wallahu a'lam bissawab. Oke, kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan untuk memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadla jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma tajal fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tad'na dhanban illa ghafartahu la syakiyan illa as'atahu la dhaliman illa hadaitahu la madluman illa nasartah wal hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridwana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma naw aslafuna salihun wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.